Yang kedua, sebab-sebab musibah turun di tengah-tengah manusia karena manusia masih ada yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah itu punya anak. Sungguh orang yang mengatakan Allah itu punya anak, semungkar-mungkarnya perkataan. Sungguh mendengarkan ucapan itu, hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Tidak mungkin Allah punya anak. Mustahil bagi Allah punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, sebab-sebab musibah turun di tengah-tengah manusia karena manusia masih berbuat zina, masih berbuat riba. Apabila perbuatan riba dan zina sudah menjadi hal yang biasa, ini sama saja menantang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala dari langit maupun dari bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahalla bi anfusihim iqamallah azza wa jalla." Artinya, tidakkah sudah nampak pada suatu kaum perbuatan riba dan zina illa ahalla bi anfusihim, kecuali mereka menghalalkan atas diri mereka turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 4, sebab-sebab musibah turun di tengah-tengah manusia karena manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, sebagai sumber kehidupan. Tetapi mereka ketika memutuskan perkara, menentukan sesuatu, Al-Quran diletakkan di punggung mereka. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan isi daripada Al-Quran. Inilah yang menjadikan musibah turun. Inilah yang menjadikan keberkahan di langit maupun di bumi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatihim minas sama'i wal ard walakin kadzabu bi ayatina fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Anda suatu penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah binasakan mereka karena perbuatannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, sebab musibah turun di tengah-tengah manusia karena manusia tidak mencegah kemungkaran. Narkoba di mana-mana, pencurian merajalela, kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, orang-orang hebat sebelum kami, orang-orang dikjaya sebelum kami, kenapa mereka itu runtuh? Kenapa mereka dulu lantakan? Karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Yang ada adalah musibah yang tidak memandang bulu apakah mereka orang yang beriman ataukah mereka orang yang merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Artinya, takutlah kalian kepada musibah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, yang tidak menimpa kepada orang-orang yang berbuat kerusakan saja, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, mereka terperangkap di dalamnya. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat pedih. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan.